Shalom. Sekali lagi shalom. Iya. Puji Tuhan, kita patut bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan kita Tuhan yang begitu hebat, Dia yang begitu luar biasa, di mana Dia sudah memberkati kita dalam satu minggu yang telah kita lewati bersama dengan Tuhan. Ada banyak hal yang kita hadapi, ya, pahit manisnya, tapi bersama dengan Tuhan kita melihat bahwa kedahsyatan Tuhan itu begitu luar biasa. Tuhan telah menolong kita dan kita tetap kuat di dalam Tuhan karena kita punya Tuhan yang hidup. Kita memuji, kita menyembah Tuhan yang sangat memberkati kita. Mari Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan lihat kebenaran firman Tuhan. Pada saat ini kita akan lihat di dalam Injil Matius pada pasal yang ke-21. Kita baca ayatnya yang ke-12 hingga ayatnya yang ke-16. Ya. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul yaitu Yesus menyucikan bait Allah. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati, dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikan sarang penyamun. Maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang padanya dalam bait Allah itu, dan mereka disembuhkannya. Tetapi ketika imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat melihat mujizat-mujizat yang dibuatnya itu, dan anak-anak yang berseru dalam bait Allah, Hosana bagi anak Daud, hati mereka sangat jengkel. Lalu mereka berkata kepadanya, engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini? Kata Yesus kepada mereka, aku dengar, belum pernah kamu baca dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, engkau telah menyediakan puji-pujian. Amin. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, berdasarkan dengan pembacaan firman Tuhan pada saat ini, saya akan bicara dengan satu tema, yaitu rumahku adalah rumah doa, bukan sarang penyamun. Ya. Nah, kita melihat bahwa Yesus, dia adalah kepala gereja, ya. Yang disebut gereja di sini adalah bukan secara fisik atau bukan secara bangunan, ya, tetapi yang disebut gereja itu adalah saya dan saudara, ya. Kita adalah gereja, ya. Nah, tempat atau sarana yang dibuat secara fisik itu, firman Tuhan katakan bahwa itu perlu juga dikuduskan, ya. Jadi bukan hanya roda seperti yang biasanya orang masuk di dalam tempat di gereja oleh tangan manusia secara fisik, kalau ratusan peralatan harus di dalam nama Tuhan Yesus, ya, supaya waktu orang datang beribadah kepada Tuhan, di situ mereka akan menikmati yang namanya kehadiran Tuhan di dalamnya, ya. Jadi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita sama-sama lihat bahwa waktu Yesus masuk di dalam bait Allah ini, dia melihat ada begitu banyak penyelewengan atau ada begitu banyak
orang-orang yang membuat rumah Allah atau bait Allah atau gedung di mana orang-orang datang beribadah sebenarnya harus bertemu dengan Tuhan. Firman Allah katakan mereka jadikan sarang penyamun di situ, saudara. Ya, ada pedagang-pedagang merpati, ada penukar-penukar uang, saudara. Ya, yang sebenarnya orang datang beribadah ke tempat itu, saudara. Mereka menukar uang, saudara. Tetapi di situ mereka para ahli-ahli Taurat dan para pedagang-pedagang ini mereka bekerja sama, ya, untuk mencari keuntungan, meraih keuntungan yang sangat besar. Sehingga ada orang-orang yang bawa datang hewan-hewan mereka, saudara. Mereka jual mereka beli dengan harga yang sangat paling di bawah sekali, dan mereka kembali untuk jual hewan-hewan tersebut dengan harga yang sangat tinggi, saudara. Ya. Dan ini kita melihat bahwa orang-orang Farisi ini mereka sangat mencari keuntungan di dalam diri mereka sendiri. Ya. Mereka tidak mau tahu dengan namanya di situ adalah tempat ibadah yang seharusnya orang harus datang memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan di tempat itu mereka harus menikmati bagaimana lawatan Tuhan, saudara. Tapi ternyata mereka jadikan tempat itu adalah sarang penyamun, ya. Sehingga saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dikatakan waktu Yesus masuk ke bait Allah, mereka mengusir semua orang-orang yang berjual beli di dalam halaman bait Allah. Ia membalikan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati. Dan ia berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa. Ya. Tetapi kamu menjadikan sarang penyamun, sudah. Jadi Yesus, di situ kita melihat bagaimana Yesus ini orang yang memiliki hati yang sangat lembut, yang penuh dengan kasih Tuhan. Tapi di dalam ayat firman Tuhan yang kita pelajari hari ini, saudara, Yesus tidak kompromi dengan namanya dosa. Ya. Yesus dia tidak kompromi dengan namanya ada hal-hal yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Yesus bersihkan bait suci itu, saudara. Dia membalikan semua meja-meja, bahkan bangku-bangku pedagang merpati. Ya. Dan saudara yang diberkati oleh Tuhan, gereja yang sesungguhnya adalah kita umat Tuhan. Ya. Perlu juga hidup kita dikuduskan oleh Tuhan. Kita diciptakan oleh Tuhan, ya, memiliki tubuh yang begitu lengkap, punya tangan, punya mulut, ya, punya segala sesuatu, saudara. Tuhan ciptakan kita, saudara. Firman Allah berkata serupa dengan gambarnya, saudara. Tujuannya supaya di mana kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya. Kita diciptakan oleh Tuhan tidak sekedar, saudara, ya, ada di tengah-tengah ini. Kita ada di setiap gereja supaya bagaimana kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita melihat saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ya. Di dalam pertama Korintus pada pasal yang ketiga ayat 16 berkata, tidak tahukah kamu bahwa kamu ini adalah bait Allah dan roh Allah diam di dalam kamu? Ya. Jadi Tuhan menciptakan kita, saudara, supaya roh Allah itu berdiam di dalam hidup kita. Jadi waktu kita yang dikuasai dengan kuasa Roh Kudus, Roh Kudus itu berdiam di dalam kehidupan kita, maka dari kehidupan kita ini ada kekudusan, dan waktu kita mempersembahkan setiap pujian atau penyembahan kita kepada Tuhan, kita akan menikmati yang namanya kuasa itu, saudara. Itu sebabnya saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus,
Mari kita perlu jaga hidup kita, saudara. Selain kita menjaga rumah ibadah kita secara fisik, ya, kita dibuat bagus, dibikin seindah mungkin, saudara, ya. Tapi firman Tuhan katakan bukan itu yang Tuhan maksudkan. Sebagai gereja Tuhan adalah saya dan saudara. Perlu kita ciptakan hidup kita sebaik mungkin. Hidup kita begitu indah di hadapan Tuhan, saudara. Waktu kita dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, maka ada hal-hal yang spektakuler yang tak akan mempersembahkan kepada Tuhan. Ya, Pujian berkata, waktu kita memuji Tuhan, ya, firman Allah berkata waktu kita memuji Tuhan, Allah berkat di atas pujian umat Tuhan. Amin. Kenapa, saudara? Karena hidup kita dikuduskan, hidup kita dikuasai dengan kebenaran firman Tuhan, saudara. Ya, jadi gereja yang sesungguhnya adalah gereja, ya, adalah saya dan saudara. Sebabnya, saudara, kita tidak bisa, ya, walaupun kita ada di dunia ini, ya, kita hidup, ya, kita melihat ada begitu banyak hal-hal yang tidak, ya, berkenan kepada Tuhan. Tapi jangan sampai kita terjerumus ke hal-hal demikian, saudara. Kita harus jaga integritas kita sebagai anak Tuhan. Ya. Kita harus jaga bahwa kita percaya Tuhan ciptakan kita, kita ada di dunia ini supaya untuk kita datang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan hari ini, saudara, yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan tidak lihat penampilan kita, saudara. Tuhan tidak lihat, ya, baju kita yang bagus mungkin, ya, atau mungkin kita menyediakan segala sesuatu yang luar biasa. Tuhan tidak lihat itu, ya. Atau mungkin persembahan kita cukup besar, ya, seperti orang Farisi datang di bait Allah. Dia mempersembahkan, dia katakan saya tidak sama, ya, dengan orang lain. Bukan itu, saudara. Tapi yang Tuhan lihat bagaimana hidup kita, hidup yang kudus di hadapan Tuhan. Hidup yang memuliakan Tuhan, saudara. Ya. Hidup hanya untuk Tuhan. Itu yang Tuhan mau dari hidup kita. Jadi segala-galanya yang kita punya, yang kita miliki, kita harus menyadari bahwa itu karena Tuhan, bukan karena kita. Ya. Jadi pada saat ini, saudara, kita perlu tahu bahwa gereja yang sesungguhnya adalah saya dan saudara. Kita perlu menguduskan diri kita. Kita perlu, kehidupan kita ini perlu berkenan di hadapan Tuhan, saudara. Ya. Karena waktu hidup kita berkenan di hadapan Tuhan, setiap hari kita akan menikmati kasih karunia Tuhan. Amin. Kita akan menikmati lawatan Tuhan. Kita akan menikmati bagaimana jamahan Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Itu sebabnya, saudara, mari kita terus percaya sungguh kepada Tuhan bahwa Tuhan kita adalah kepala gereja, saudara. Dia adalah kepala, ya. Dan kita adalah umat Tuhan yang akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yang kedua, saudara, gereja adalah bengkel, saudara. Sehingga di dalam ayat yang ke-14, firman Tuhan berkata, maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepadanya dalam bait Allah itu, dan mereka disembuhkan. Ya. Jadi puji Tuhan, saudara. Ya. Jadi ada gereja Tuhan yang mengklaim bahwa, ya, saya punya gereja ini, ya, itu orang-orang yang spesial, orang-orang yang hidup tanpa cacat dan celah, ya. Dan itu saya mau katakan bahwa gereja itu sangat keliru. Yang sebenarnya gereja itu adalah bengkel, di mana kita harus mencari orang-orang yang terhilang, ya. Orang-orang yang selama ini jauh daripada Tuhan. Itulah gereja harus menyelamatkan mereka, ya. Itu namanya gereja, saudara, ya. Jadi firman Tuhan bilang ada begitu banyak orang yang sakit, saudara. Sakit bukan secara fisik, tapi sakit secara rohani.
Kadang-kali mereka buta, rohani mereka buta, mata rohani mereka buta, hati rohani mereka buta, saudara. Ya, hati mereka secara rohani itu sakit, saudara. Ya, bahkan kadang-kali ekonomi mereka secara rohani itu sakit. Kenapa, saudara? Karena mereka tidak menyembah dan tidak memuji Allah. Kita Allah adalah sumber segala-galanya. Ya. Jadi hari ini, saudara, firman Tuhan katakan, datang segala orang buta, orang timpang, ya, orang-orang yang sakit, orang tuli, semua datang. Ya. Dan inilah gereja, saudara. Ya. Kita harus menerima semua orang apa adanya, saudara. Amin. Mereka datang dengan keadaan yang mungkin, saudara, hidup, ya, begitu hancur mereka, saudara. Tapi kita mau terima mereka apa adanya. Kenapa? Karena mereka adalah gereja Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita terus, ya, di dalam ayatnya yang ke-14 tadi katakan bahwa orang timpang, orang lumpuh, orang yang sakit secara rohani, saudara, mereka disembuhkan oleh Tuhan. Ya. Itu sebabnya, saudara yang diberkati oleh Tuhan, mari kita sebagai gereja Tuhan, kita harus buka diri. Ya. Kita harus betul-betul memiliki kepekaan, memiliki hikmat dari Tuhan, supaya kita mulai melihat dengan kacamata rohani kita. Ada begitu banyak orang-orang yang perlu ditolong lewat pelayanan-pelayanan kita, saudara. Ya. Dan saya percaya, saudara, secara pribadi saya bersyukur karena kalau saya bisa ada sampai hari ini, ada begitu banyak hal yang saya lihat. Bahkan ada begitu banyak gereja-gereja yang semakin hari mereka sementara menuju kepada jurang kebinasaan. Bahkan firman katakan mereka sementara menuju ke api neraka, saudara. Ya. Lewat pelayanan kita, mereka ditolong, mereka diselamatkan oleh Tuhan. Ya. Dan itulah, ya, yang menjadi ciri khas gereja Tuhan, ya, yang penuh dengan Roh Kudus. Kita tidak sampai hati melihat mereka, hidup mereka akan masuk, ya, ke api neraka, saudara. Tapi lewat gereja, lewat wadah ini, kita menyelamatkan mereka, saudara. Ya. Mungkin mereka tidak datang beribadah dengan kita tuh, tapi lewat doa kita sudah bisa memberkati mereka. Lewat doa kita bisa menyelamatkan mereka, saudara. Ya. Dan satu hal, mari kita tidak bisa pesimis, tapi kita harus optimis. Setiap pelayanan kita, dengan cara apapun, Tuhan memperhitungkan itu semua. Ya. Tuhan tidak menutup mata. Tuhan tidak pernah, ya, untuk tidak mendengar setiap seruan doa kita. Tetapi Tuhan melihat dan Tuhan mendengar. Ya, kita tinggal tunggu waktunya bagaimana Tuhan akan berkarya dalam setiap pelayanan-pelayanan kita. Mari sebagai gereja Tuhan, kita harus terus bersemangat, bergandengan tangan, satu hati, ya, satu visi, ya, untuk membangun setiap pelayanan kita. Memenangkan ada begitu banyak gereja Tuhan yang terhilang, saudara. Mereka diselamatkan oleh Tuhan lewat pelayanan kita. Puji Tuhan, saudara. Mari Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Yang ketiga, saudara, ya, gereja adalah rumah doa. Amin. Iya. Di dalam Matius pada pasal yang ke-16 21 ayat yang ke-13 berkata, dan berkatalah kepada mereka, ada tertulis, rumahku adalah rumah, disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikan sarang penyamun. Maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepadanya dalam bait Allah itu, dan mereka disembuhkannya. Tetapi ketika imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat melihat mujizat yang dibuatnya itu, dan anak-anak yang berseru dalam bait Allah, Hosana bagi anak Daud, hati mereka sangat jengkel, saudara.
Saudara sampai di sini dulu, saudara. Kita melihat, ya, ada begitu banyak pengejek, bahkan ada begitu banyak orang-orang, ya, yang tidak suka melihat kalau ada satu jiwa datang kepada Tuhan. Ya. Mereka begitu jengkel, ya, dan mereka sementara mengklaim bahwa itu adalah umat mereka. Tapi saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, setiap jiwa itu adalah milik Tuhan. Ya. Itu sebabnya tidak ada satu orang pun, tidak ada satu gereja pun yang bisa mendia itu adalah milik gereja tersebut, saudara. Sebagai umat Tuhan atau sebagai jemaat Tuhan atau sebagai jiwa-jiwa, saudara, dia adalah milik Tuhan, saudara. Ya. Gereja pun adalah milik Tuhan. Ya. Kadang-kali ada pendeta-pendeta yang begitu arogan, mereka mengatakan bahwa ini gereja ini adalah milik saya, karena saya sendiri yang berusaha, saya sendiri yang berupaya. Ya. Betul, saudara. Ya. Dia yang berupaya, hasil doa dia, betul, saudara. Tapi kita sebagai gereja Tuhan, kita harus menyadari bahwa gereja itu adalah milik Tuhan. Amin. Gereja yang sesungguhnya yang saya katakan tadi adalah saya dan saudara. Ya. Itu sebabnya jangan ada satu orang pun yang coba-coba mengklaim bahwa gereja itu adalah milik saya. Gereja itu adalah milik organisasi ini. Tidak, saudara. Ya. Tapi kita mau percaya kepada Tuhan, kita harus tahu bahwa gereja itu adalah milik Tuhan. Ya. Jadi kita berhak, ya, kita punya otoritas yang Tuhan berikan bagi kita untuk kita bisa melayani siapa saja yang datang kepada kita. Ya. Kita bisa melayani, saudara. Hari-hari ini saya melihat, ya, saya tetap berdoa bahwa tinggal tunggu waktu Tuhan, ya. Tinggal tunggu waktu Tuhan. Tuhan akan nyatakan kuasa, akan nyatakan mujizat dalam pelayanan di tempat ini. Ya. Jadi tidak bisa berkecil hati. Ya. Mau 2-3 orang, Tuhan bilang, waktu kita datang memuji Tuhan, di situ Tuhan hadir. Amin. Ya. Tuhan ada. Ya. Jadi tetap semangat. Amin. Ibu Gembala memimpin pujian harus semangat. Begitu. Ya. Lagu itu harus hafal. Begitu. Nah. Jadi pelayanan ini tidak sekedar orang latihan, tidak, saudara. Masuk di medan itu harus betul-betul. Karena firman Tuhan bilang, hidup ini bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Amin. Ya. Kalau Kristus yang hidup di dalam kita, mau apa lagi? Ya. Siapa lagi yang melawan? Ya. Tidak ada yang dapat, ya, melawan kuasa Tuhan, saudara. Ya. Jadi kalau kita berdiri di tempat yang kudus ini, di tempat yang suci ini, itu otoritas penuh Tuhan sudah berikan bagi kita. Ya. Jadi kita harus siap, ya, sebagai pejuang, sebagai tentara yang siap berperang, ya. Jadi sebelum berdoa, sebelum melayani harus peperangan rohani dulu, ya. Ada orang bilang takut suanggi, takut apa, ya. Suanggi itu sekarang setan ini DP gigi meso ompong semua, dia setara bagi paling dia cuma lelia saja, ya. Kenapa? Ya, karena kita orang-orang yang diberikan otoritas kuasa oleh Tuhan. Kita sudah hancurkan dengan darah Yesus. Ya. Kita sudah dibebaskan. Kita tidak lagi diikat dengan roh-roh itu, sudah. Ya. Dan setiap hari, ya, kita mengatakan bahwa tempat di mana kita injak, ya, di situ kita akan melihat kuasa kegelapan itu akan dihancurkan. Ya. Tidak ada kuasa yang lain di luar daripada kuasa Allah itu bisa bertahan di tempat di mana kita ada, saudara. Ya.
Saya percaya saudara ada begitu banyak orang yang punya mantra sihir guna-guna, bahkan racun maut, bahkan kuasa-kuasa yang hebat yang mereka andalkan dengan kekuatan mereka secara fisik ini, atau mereka andalkan dengan kekuatan-kekuatan ya kuasa-kuasa kegelapan, saudara. Tapi perlu saya mau kasih tahu bahwa kuasa Tuhan lebih besar. Karena firman Tuhan bilang roh yang ada pada kamu lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Ya. Jadi kita harus tetap percaya sungguh kepada Tuhan. Ya. Ketika Tuhan berikan kuasa bagi kita, maka kita akan berperang, kita akan melayani Tuhan, kita akan berdoa dengan kuasa yang Tuhan berikan atas hidup kita. Jadi mari, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita tetap percaya sungguh kepada Tuhan. Ayat di dalam Yesaya pada pasal yang ke-56 ayat yang ke-7 berkata, mereka akan membawa ke gunungku yang kudus dan akan kuberikan kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan. Mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku, sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa, saudara. Ya. Jadi kita ini adalah rumah doanya Tuhan. Amin. Di mana Roh Kudus berdiam di atas hidup kita. Kita percaya sungguh bahwa Tuhan mempersiapkan hidup kita. Ya. Tidak sekedar Dia taruh kita begitu saja, tidak, saudara. Tapi Dia mempersiapkan, Dia memberikan kuasa, memberikan otoritas bagi saya dan saudara untuk kita, ya, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Di dalam Matius pada pasal yang ke-28 ayat 19 berkata, aku menyertai engkau. Ya. Tuhan menyertai, Tuhan mengutus mereka, pergi, baptiskanlah semua orang, ya, di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ketahuilah, Tuhan menyertai engkau selama-lamanya. Ya. Jadi waktu Tuhan utus kita, kita pergi, tidak usah takut. Ya. Bahkan firman lain katakan bahwa waktu kita pergi, kita tidak perlu bawa apa-apa. Ya. Begitu. Begitu. Karena Tuhan siapkan. Ya, waktu Tuhan utus, Tuhan bertanggung jawab. Amin. Begitu. Karena mungkin orang dari Ternate, dari Maluku Utara, tuh bawa piring, bawa segala macam, terada. Ya. Tuhan siapkan. Nah, begitu. Jadi bukan tong tidak butuh hal-hal itu, orang butuh. Tapi waktu orang mengutamakan Tuhan, segala sesuatu itu disediakan oleh Tuhan. Ya. Kenapa? Karena Tuhan yang bertanggung jawab di dalam semuanya itu. Jadi tidak perlu takut. Ya. Tidak perlu takut dengan hidup ini. Hidup ini penuh dengan tantangan, saudara. Ya. Dan kalau kita mengalami tantangan demi tantangan, maka iman kita terus naik. Kita terus diuji oleh Tuhan. Ya. Jadi waktu kita mengalami tantangan, sakit kah, ya, kekurangan kah, kita tetap percaya, ya, Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong kita. Ya, begitu. Karena firman Tuhan bilang, kesusahan hari ini cukup hari ini. Besok itu ada berkat khusus yang Tuhan sediakan bagi saya dan saudara. Ya. Jadi tidak perlu khawatir. Gitu. Kalau hari ini ikan kuning, kuah kuning, besok apa lagi? Ya, coba sekali-sekali kering kayu lagi, begitu. Ya, atau wokuka. Nah, gitu. Jadi hari ini, saudara, mari kita harus percaya kepada Tuhan bahwa kita ini adalah baiknya Tuhan. Amin. Baik yang telah dikuduskan, dipersiapkan untuk menjadi anak-anak Tuhan yang tangguh, yang siap berperang. Ya. Jadi mari kita tidak perlu ya kecewa dengan hal-hal yang kita melihat di sekitar kita, tapi kita harus percaya bahwa semua yang Tuhan
lakukan bagi kita, saudara. Baik dalam kekurangan, baik dalam kecukupan, baik dalam sakit, dalam apa saja, saudara. Kita harus percaya bahwa semua itu ada di dalam kedaulatan Tuhan. Ya. Dan Tuhan kita, Tuhan yang bertanggung jawab untuk itu. Kita bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan kita, Tuhan yang ajaib atas hidup kita. Mari Bapak Ibu yang diberkati oleh kita Yesus Kristus, kita tahu bahwa hidup ini adalah kesempatan. Jadi kalau Tuhan masih berikan kita waktu, Tuhan masih berikan kita kesempatan untuk melayani Tuhan, mari kita terus melayani Tuhan. Ya, jangan pernah tawar-tawar dengan Tuhan. Jangan bilang, Tuhan sabar dulu. Ya, saya masih persiapkan ini, masih persiapkan itu. Jangan. Waktu melayani Tuhan, mari kita melayani Tuhan. Ya, karena setelah kita melayani Tuhan, saudara, ada begitu waktu yang akan terbuang begitu banyak. Kita akan melakukan segala aktivitas kita. Tapi yang Tuhan mau, di dalam Matius pada pasal yang ke-6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenaran, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Ya. Segala sesuatu itu akan ditambahkan. Segala sesuatu itu akan dicukupkan oleh Tuhan. Ya. Yang tidak ada akan menjadi ada. Yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Ya. Yang mustahil bagi manusia, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Ya. Jadi tetap percaya kepada Tuhan. Pelayanan ini tidak semudah kita balik telapak tangan, saudara. Ya. Mari. Saya memberikan inspirasi buat saudara, ya, atau memberikan semangat buat saudara supaya, ya, mari jangan satu orang pun, ya, lemah, tapi kita tetap, ya. Karena Paulus bilang waktu dia lemah, dia kuat, begitu. Jangan waktu orang lemah, tambah lemah, tambah loyo, jangan. Ya. Orang harus memiliki iman seperti Paulus. Waktu aku lemah, di situ aku kuat. Ya. Waktu saya melihat bahwa pelayanan ini semakin hari semakin luar biasa, atau pelayanan ini semakin hari semakin menurun, tapi dalam roh saya melihat bahwa pelayanan ini semakin hari semakin Tuhan berkati. Ya. Itu sebabnya saudara, mari kita tetap percaya sungguh kepada Tuhan, karena kita punya Tuhan, Tuhan yang senantiasa memberikan kuasa, otoritas bagi saya dan saudara. Untuk kebenaran firman Tuhan, saya tibakan sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan kita akan angkat satu pujian yang berkata, Kau Bapa mengasihiku.